SOS Sagala Obrolan Sagara Cipta. Sareng tim KKN IPB University 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng Sumping Sadayana, selamat datang di SOS Sagala Obrolan Sagara Cipta. Nami Abi Vanessa Aura dari mahasiswa KKNT IPB University yang akan memandu ataupun menjadi host pada episode 1 SOS. Pada episode 1 SOS kami kedatangan tamu spesial yang mengetahui seluk-beluk desa Sagara Cipta. Mari langsung saja kita sambut. Di sini kita sudah kedatangan Bapak Mamat SIP selaku Kepala Desa Sagara Cipta dan Ibu Ine Martine selaku Ketua PKK Desa Sagara Cipta. Sampurasun Ibu Bapak. Kumaha damang Bapak, kumaha damang Ibu. Iya Bapak, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang hangat terkait Desa Sagara Cipta. Mungkin yang kita ketahui bersama ya Ibu Bapak bahwasanya Desa Sagara Cipta ini adalah hasil pemekaran dari Desa Cikoneng ya Pak ya. Kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut ya Pak ya, dari hasil pemekaran itu berdiri sejak tahun berapa ya Pak? Alhamdulillah Desa Sagara Cipta waktu pemekaran itu di tahun 1983 mungkin nengnya gitu. Sudah cukup lama ya Sudah Pak lama, ya. gitu. Dari hasil pemekaran pastinya Desa Sagara Cipta berbatasan langsung dengan desa lainnya ya Siap, Pak ya. ya. Jadi kalau untuk Desa Sagara Cipta ini perbatasannya dengan desa apa Pak? Desa Sagara Cipta perbatasannya satu yang mencakup gitu ya Neng, mencakup satu kecamatan dari wilayah selatan perbatasan dengan Desa Cikoneng sebagai dulunya desa induk, sebelah barat mungkin dengan Mekalaksana, sebelah timur Desa Padaulun, juga Desa Tanjung Wangi, di mana Desa Padaulun itu termasuknya Kecamatan Majalaya. Kalau Desa Tanjung Wangi itu masuknya ke Kecamatan Pacet. Adapun wilayah utara itu Desa Pakutandan dengan Bagung. Bahkan sebelah utara gitu Neng, itu perbatasan Desa Biru, yang mana Biru itu masuknya Desa Majalaya. Makanya Desa Sagara Cipta perbatasan bukan satu kecamatan tapi ada dari luar kecamatan gitu. Dari semua perbatasan-perbatasan desa ya Pak ya. Tadi kan sudah disebutkan keseluruhan ya Pak ya. Berarti untuk Desa Sagara Cipta sendiri memiliki luas berapa ya Pak ya luasnya? Desa Sagara Cipta itu luasnya globalnya gitunya ada tanah kering, ada tanah basah, ada bagaimanapun di antara 300,50 ribu hektar. Cukup luas ya Pak ya, luas. sangat luas. Baik Bapak. Saya sedikit penasaran nih ya Pak ya terkait nama Desa Sagara Cipta sendiri. Apakah di balik nama Sagara Cipta itu memiliki filosofinya ya Bapak? Ya. Waktu dulu tahun 83 waktu pemekaran itu orang-orang tua kita yang ada di Sagara Cipta punya nama Desa Sagara Cipta, itu filosofinya ada Desa Sagara itu kan ibaratnya negara gitu ya. Ari Cipta, karena Sagara Cipta itu mayoritas subur dengan air, makanya Desa Sagara Cipta. Adapun Desa Sagara itu mencakup dusun gitu Neng. Yang mana Sagara Cipta itu nama-nama dusun seperti Sadang, Gardu, Rancabogo, Tanjung, Sagara, Cipaku gitu. Itu nama-nama singkatan dusun gitu Neng. Singkatan dusun, singkatan ya, dusun-dusun Bapak, atau ya. wilayah-wilayahnya itu. Makanya disingkat menjadi Sagara Cipta kan gitu Neng. Jadi bukan sekedar nama Sagara Bukan Cipta, lah, tetapi gitu. memang ada mengandung arti lah makna-maknanya, gitu. iya. Ada mengandung arti yaitu di Desa Sagara Cipta itu. Kalau dari Desa Sagara Cipta ya Bapak ya, apakah ada kultur dari masyarakat setempat Pak? Kultur Desa Sagara Cipta Neng, karena dulunya kan induk dari Desa Cikoneng. Mungkin kulturnya baik di segi pertanian, organisasinya itu sangat-sangat banyaklah butuh setiap desa juga.
yang mana Desa Sagara Cipta itu secara kulturnya atau mayoritasnya masyarakatnya itu petani, buruh tani, dan petani penggarap lah. Di mana Desa Sagara Cipta itu karena memiliki alhamdulillah sumber daya alam dari Allah, pengen banyak air neng, makanya dimanfaatkan untuk bertani lah gitu ya. Baik Bapak, menyinggung terkait pertanian yang ada di Desa Siap, Sagara Cipta. Tentunya Desa Sagara Cipta tidak hanya memiliki keunggulan di sektor pertanian saja ya Pak ya. Lalu apa saja sih Pak sektor unggul yang ada di Desa Sagara Cipta Pak? Desa Sagara Cipta selain peternakan, perikanan, juga pertanian. Yang mana keunggulan atau ikon Desa Sagara Cipta itu yang mana bisa nanam padi dan nanam ikan gitu neng. Yang mana tumpang sari gitu ya. Seperti karena neng juga tahu mungkin lah di Desa Sagara Cipta itu banyak air dimanfaatkan seperti hari itu karena mayoritas masyarakatnya itu menggarap tani ya neng. Iya. Kadang-kadang yang punya tanah itu petaninya orang luar Desa Sagara Cipta kebanyakan iya. lah gitu. Masyarakat yang menggarap pertanian itu alhamdulillah Pak Kades dari dulunya di bidang pembudidaya ikan lah itu, yang dulunya sawah-sawah di Desa Sagara Cipta itu kalau penggarap itu dari hasilnya padi gitu neng. Iya. Alhamdulillah karena Pak Kades sering pelatihan mengenai perikanan terutama di dalam mina padi, yang mana mina padi itu setelah panen kalau dulu mah pakai kerbau gitu ya, kalau sekarang kan udah modern lah gitu ya, pakai traktor gitu. Setelah di traktor ditanami ikan neng, ditanami ikan mas, ikan nila, ikan mas, benur atau yang disebutnya yang ukuran yang kecil lah gitu, sebesar si ketimun. Sudah itu 25 hari dipanen neng gitu ya si ikannya, karena kan sesudah di traktor itu mau ditanami, kalau bahasa di Sagara itu tandur gitu ya. Tandur. Tandur ditanami padi kan gitu. Sudah 1 minggu ditanami padi, ditanami ikan lagi gitu ya. Ditanami ikan lagi selama 25 hari atau 30 hari. Tujuannya ketika saya menjadi penggerak itu di petani, membuat kelompok bagaimanapun supaya penggarap tani itu penghasilannya bertambah. Yang tadinya penggarap tani itu hasilnya dari setengah-setengah ke yang punya lokasi atau yang punya tanah, kalau sekarang alhamdulillah itu neng, para petani Desa Sagara Cipta itu ada hasil tambahan dari ikan. Yang mana hasil tambahan ikan itu untuk istilah nama menanggulangi sawah gitu ya. Ya kan sawahnya harus ditraktor atau dicangkul bagaimanapun. Tahu dari hasil dari ikan itu untuk menghandle itu. Makanya sekarang mah hasil tengahan itu teneng bisa dinikmati oleh petani. Namanya penggarap kan 50-50 gitu dengan yang punya tanah seperti itulah gitu ya. Berarti di Desa Sagara Cipta sendiri sudah mengembangkan mina padi ya Bapak ya? Ya udah alhamdulillah lah. Waktu itu 2026 yang Pak Kades lah sebelum jadi kepala, dan sekarang juga sampai sekarang juga tetap sebagai pembudidaya ikan, karena Pak Kades itu pembudidaya ikan, bahkan tukang mijah-mijahin ikan lele, ikan mas, bahkan kau juga bisa lah gitu. Berarti Bapak selaku penggerak dari adanya mina padi ya Bapak ya? Alhamdulillah gitu, karena itu turun-temurun otodidak lah dari kakek gitu. Berarti memang apa yang Bapak terapkan atau implementasikan di desa ini, Bapak sendiri yang sebelumnya sudah turun langsung ya Pak ke lapangan ya Pak, Bapak yang mencoba terlebih dahulu terkait tadi sistem pertanian, Padi, lalu ya. Bapak padukan dengan sistem perikanan yang Siap. akhirnya tercetuslah pemikiran untuk menjadi penggerak dalam sistem mina Siap, padi ya. di Desa Sagara Cipta. Sangat luar biasa ya. Wah, Bapak kalau boleh tahu ya Pak ya, dari mina padi itu kan juga menghasilkan sektor perikanan ya Pak ya. Siap, ya. Untuk hasil perikanannya sendiri, apakah sebagai konsumsi pribadi atau dari hasil perikanannya ini
diekspor, diimpor ataupun dijual belikan Bapak untuk masyarakat sekitar Bapak? Hasil dari budidaya ikan itu, karena ini mayoritas pembenihan yang bukan pembesaran. Kalau dulu gitu pada 2006 sampai 2011, karena Bapak bergerak di bidang itu, kadang-kadang itu memasarkan sampai pernahlah ke Kalimantan atau ke Palembang itu dengan benih lele itu ya. Kalau sekarang kan kebanyakannya waktu itu ada tanggul-tanggul atau ada waduk gitu. Waktu tahun berapa itu dari hasil minat padi masyarakat sini dibesarkan di Saguling gitu. Waktu Saguling masih aktif, berlanjut ke Cirata kan gitu sampai Jatiluhur. Kalau sekarang karena Neng mungkin lokasi pertanian di Desa Sagara Cipta dengan bertambahnya penduduk mungkin mengurangi lahan-lahan pertanian itu. Makanya sekarang paling lokal-lokal aja lah gitu menjualnya. Ada dari petani ke petani, ada dari wilayah Kabupaten Bandung ke kabupaten yang lain lah, untuk saat ini seperti itu aja lah kan gitu. Oh, berarti bukan hanya untuk konsumsi tetapi untuk membantu peningkatan ekonomi di Desa Sagara Cipta sendiri ya Bapak. Baik Bapak, dari potensi, tadi kita sudah membahas terkait potensi desa ya Pak. Pasti tentunya di balik potensi-potensi yang ada di Desa Sagara Cipta ini ada yang namanya tantangan ya Pak ya. Tantangan dari sisi infrastruktur, ekonomi ataupun sumber daya manusianya ya Pak ya. Mungkin boleh Bapak dijelaskan terkait tantangan apa saja sih Pak yang dialami Desa Sagara Cipta dengan potensi yang melimpah? Tantangannya gini, kalau dulu kan alhamdulillah sekarang nih dari pemerintah seperti dana desa bertambah atau ada aspek lain yang dulu kadang-kadang mobilitasnya untuk seperti jalan usaha tani kan belum masuk, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Kalau sekarang alhamdulillah lah. Ya itu menjadi tantangan ketika kami menjadi kepala desa gitu, karena infrastruktur Desa Sagara Cipta jangankan untuk jalan usaha tani, kalau dulu ya Neng, untuk jalan kabupaten, jalan desa juga kalau dulu mah masih jelek kan gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang dengan mobilitas bagus, perekonomian juga bagus. Apalagi beda regenerasi sekarang dengan regenerasi yang dulu. Kalau regenerasi sekarang alhamdulillah karena SDM-nya meningkat, bagaimanapun ada dari pertanian atau ada bisnis yang lain lah. Kita membahas terkait penyebar luasan ekonomi di Desa Sagara Cipta. Selain dari pemuda, pemuka agama, ada salah satu anggota ataupun salah satu kelompok yang sangat berperan, yaitu tidak lepas dari PKK ya Ibu ya. Nah, PKK ini juga merupakan memiliki peran penting dalam pengembangan Desa Sagara Cipta ya Ibu. Mungkin boleh Ibu dijelaskan sedikit terkait kesehatan PKK di Desa Sagara Cipta ya Ibu, bagaimana? Ya, kalau PKK itu kan PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga ya, PKK. Bergeraknya ya tentang kesehatan, terus tentang meningkatkan gizi meningkatkan iyalah gizi-gizi gitu kan. Kalau suka keliling ke posyandu kan PKK kan ada itunya, ada bagian-bagiannya gitu PKK itu, sama konsultasi sama Bu Bidan gitu, Puskesmas. Oke, baik Ibu, berarti memang PKK ini mencangkup keseluruhan sektor ya Ibu ya. Keseluruhan ya. Oke. Tadi kita sudah membahas berbagai sektor yang ada ya. Pasti tentunya dari potensi dan sektor yang ada di Desa Sagara Cipta tidak mungkin hanya dimanfaatkan seadanya saja. Dan pastinya dari Bapak sendiri selaku kepala desa memiliki program-program prioritas untuk mengembangkan potensi dari setiap sektor di Desa Sagara Cipta ya Bapak ya. Mungkin boleh Bapak dijelaskan program prioritas beberapa pekan atau di waktu terdekat ini, apakah ada Bapak? Alhamdulillah Desa Sagara Cipta sekarang sedikit-sedikit lagi menggali gitu potensinya gitu untuk kedepannya. Dan sekarang alhamdulillah dengan sedikit-sedikit ada pelatihan baik dari Disnaker, pelatihan dari Dinas Perikanan atau dari koperasi atau bagaimanapun. Kami selalu mengadakan ke regenerasi muda, yang mana Desa Sagara Cipta itu sekarang tidak ketinggalan dengan desa-desa yang lain lah.
Bahkan Desa Sagara Cipta ketika kami menjabat 2019-2020 yang tadinya desa berkembang naik desa maju dan sekarang desa mandiri. Dilihat mungkin IDM-nya perekonomian dan sekarang alhamdulillah Desa Sagara Cipta dengan anak-anak muda yang termotivasi di bidang perekonomiannya ada olahan, ada seperti industri rumahan kan gitu ya. Udah kelihatan lah sekarang kemajuan. Bahkan di Desa Sagara Cipta perguliran uang itu per hari atau per bulan itu mungkin udah miliaran gitu nih. Apalagi dari peternakan kan gitu ya. Dari peternakan juga, terutama peternakan sapi gitu ya. Mungkin per tahun itu ya udah miliaran lah gitu. Perguliran uang yang ada di Sagara Cipta, apalagi dengan apa yang sekarang zaman online lah gitu ya, dari gordennya, dari apanya, bahkan dari UMKM lah itu, makanan yang namanya makanan olahan itu sekarang udah nyampe Bali, udah di hampir seluruh Indonesia gitu. Warga masyarakat Sagara Cipta selain dari bertani, warga masyarakat Sagara Cipta ada bisnis yang mengikuti zaman sekarang lah kan itu. Ya. Mengikuti zaman lah kan itu ya. Baik Bapak, melihat dari perencanaan pembangunan Desa Sagara Cipta dari Ibu selaku Ketua PKK, Ibu, apakah ada Bu kontribusi nyata yang memang memiliki peran penting terhadap PKK ataupun kader untuk mendukung program prioritas tersebut, Ibu? Banyak ya, program prioritas itu ya pasti mendukung PKDes gitu ya, pemerintahan desa ya pasti PKK selalu mendukung. Kalau boleh tahu Ibu, implementasi seperti apa sih Bu bentuk dukungan yang diberikan oleh PKK dan kader setempat untuk menjalankan perencanaan pembangunan di Desa Sagara Cipta? Ya kalau Posyandu, keliling posyandu gitu. Ya posyandu kan ya. Pembangunan posyandu kan alhamdulillah udah ada gedung posyandu gitu ya. Terus ya PKK juga kan maksudnya ada gerakan-gerakan di PKK juga gitu, sosialnya ke masyarakat gitu. Baik Ibu, berarti dari setiap kader itu pembentukannya seperti apa ya Bu ya? Apakah mengajukan diri sendiri atau memang udah ada pencalonan atau bagaimana Ibu untuk pembentukan kader? Terutama kalau kader yang enggak ada pencalonan itu kan emang kemauan dia sendiri gitu. Kalau kader PKK, kalau PKK kan emang PKK Ibu RT, Ibu RW kan itu. RT RW gitu. Dari pembentukan kader tersebut apakah bisa dinyatakan sangat bermanfaat ya Bu ya? Karena kalau misalkan setahu saya untuk kader itu kan sebagai jembatan ya Bu ya yang nantinya akan menjadi perantara bagi masyarakat setempat ya Bu, warga-warga RT RW-nya setempat ya. Lalu apakah dari kader yang telah terbentuk itu memiliki inisiatif yang besar Ibu terhadap strategi pembangunan desa dan sangat membantu. Pokoknya kader-kader PKK sangat membantu ke pemerintahan desa Pak Kades. Karena mungkin gini nih, dengan adanya kader-kader PKK, kader posyandu, bahkan kader posyandu atau kader PKK itu bukan istilah nama kalau di kesehatan itu bukan suster, bukan bidan, bukan bagaimanapun lah kan itu. Karena itu jabatan sosial betul-betul Neng. Jabatan sosial tuh fokusnya harus mensejahterakan masyarakat, harus menyehatkan masyarakat di Desa Sagara Cipta kan gitu ya. Dituntut itu tidak berbicara insentif bagaimanapun karena ini bukan jabatan karir seperti perawat, kebidanan, tapi alhamdulillah kompak sekarang. Semuanya, alhamdulillah semua kader PKK kompak. Ya, untuk menanggulangi kan zaman stunting sekarang alhamdulillah stuntingnya menurun. Berarti memang benar-benar mengabdi untuk desa ya Bu ya. Itu cicing Neng Ibu Kades teh. Cuman Ibu Kades teh kadang-kadang kebanyakan kegiatan bagaimanapun Pak Kadesnya tidak diperhatikan. Waduh. Gimana nih Ibu, mungkin mau klarifikasi Ibu? Enggak apa-apa karena ini kan jihad lah untuk membantu masyarakat. Pokoknya membantu masyarakat, membantu ke pemerintahan desa gitu Neng. Mungkin Ibu dari adanya strategi pembangunan Desa Sagara Cipta sendiri tentunya bukan hanya melibatkan tokoh-tokoh besar, bukan hanya melibatkan pemuda ataupun bukan hanya melibatkan PKK, tetapi
untuk menciptakan Desa Sagara Cipta yang lebih sejahtera, kita membutuhkan partisipasi dari warga setempat, dari masyarakat Desa Sagara Cipta. Mungkin dari Bapak dan Ibu punya pesan untuk masyarakat Desa Sagara Cipta? Untuk masyarakat Sagara Cipta, karena mungkin untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan bagaimanapun tidak bisa oleh sendiri kepala desa atau perangkat desa, karena itu harus semua elemen, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh olahraga, semualah kita berduyun-duyun untuk memajukan Desa Sagara Cipta, karena tanpa kita kebersamaan nggak mungkin Desa Sagara Cipta seperti ini. Dan nggak mungkin ke depannya Desa Sagara bisa maju lah kalau istilahnya kebersamaan itu tidak ditumbuhkan lah kan itu kan itu. Betul. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan ya Pak bahwasanya pembangunan Desa Sagara Cipta bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya saja, tetapi pemimpin berdiri dengan bantuan dan dukungan dari warga setempat, dan dengan adanya kebersamaan akan membantu keberhasilan visi misi serta tujuan dari pembentukan Desa Sagara Cipta yang maju, sejahtera dan mandiri. Mungkin maaf Neng, tetapi ada filosofi atau kata-kata ini, kalau desa majunya tergantung kepala desanya, mungkin ada yang seperti itu ya. betul. Tapi kan di samping itu tergantung kepala desa. Nah, di kepala desa itu banyak dukungannya, itu semua elemen yang ada di masyarakat Desa Sagara Cipta. Berarti memang saling terkait ya Nah, Bapak itu ya, saling mendukung, walaupun terkait. mungkin memang pemimpin yang menentukan segalanya, Ya. tetapi pemimpin tidak akan bisa Tidak berdiri lah, sendiri. Baik Bapak dan Ibu, Siap nih. cukup sekian obrolan Amin. SOS kita pada kali ini yang sangat seru sekali ya Ibu Amin, ya, amin. membuka pandangan luas terkait Desa Sagara Cipta. Tadi kita sudah membahas terkait filosofi Desa Sagara Cipta, lalu juga membahas terkait pembentukan Desa Sagara Cipta, hingga kita membahas potensi sektor dan pembangunan Desa Sagara Cipta. Obrolan yang cukup kompleks tetapi membuka pandangan kita Amin, untuk amin. memajukan Desa Sagara Cipta. Terima kasih Bapak dan Ibu Amin, atas amin. waktunya yang sudah meluangkan waktu untuk membahas Siap Desa nih. Sagara Cipta di obrolan Sagara Cipta. Mungkin bisa kita akhiri dengan jargon Desa Sagara Cipta. Bapak dan Ibu, untuk Desa Sagara Cipta sendiri apakah memiliki jargon Ibu? Ada ya? Ada. Ada. Apa namanya itu? Desa Sagara Desa Cipta. Sagara Cipta maju bersatu mewujudkan pembangunan. Kalau untuk meluas pembangunan, kalau untuk Desa Sagara Cipta pangwangunan, kalau karena bahasa orang Sunda. Pembangunan. Pangwangunan. Desa Sagara Cipta maju bersatu mewujudkan pembangunan. Oke, boleh kita nanti bersama-sama ya Bapak dan Kecamatan Ibu ya. Ciparaya gitu ya. Iya, Kabupaten boleh Bandung. Bapak. Berarti Desa Sagara Cipta Siap. maju bersatu Satu, mewujudkan pembangunan. Kecamatan Ciparai, Kapirarai, Kabupaten Bandung, bedas, langkung bedas. Lebih bedas. Lebih bedas. Well. Jawa Barat Jawa Barat, Jaya istimewa. Jawa Barat istimewa. Oke. Di akhir mungkin boleh kita Siap. tambahkan IPB Dikdaya, Iya. IPB Dikdaya itu ya langsung Bapak ke ya. desa ya. Oke. Siap. Siap. Cok Neng. Bapak yang pimpin nanti biar IPB saya aja yang pimpin Bapak. Desa Sagara Cipta, Maju bersatu mewujudkan pembangunan. Kecamatan Ciparai, Kapirarai, Kabupaten Bandung, Bedas, lebih bedas. Well. Provinsi Jawa Barat. Istimewa. IPB Dikdaya, IPB Dikdaya, IPB Dikdaya. Baik, sekian kami akhiri SOS Sagala Obrolan Sagara Cipta. Nantikan episode-episode selanjutnya. Akhir kata, saya host Vanessa Aura pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan dari kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.